Ben-Oni merupakan nama lain dari Benyamin. Ia adalah anak bungsu Yakub dari Rahel, istri yang paling dikasihinya. Rahel yang meninggal sewaktu melahirkan menyebutnya Ben-Oni yang berarti putra kesusahanku. Kejadian 35 ayat 18. Namun sesaat setelah itu Yakub menyebutnya dengan nama Benyamin yang berarti anak kesayangan atau anak dari tangan kananku. Yusuf adalah saudara sekandung satu ibu dengan Benyamin yang lebih tua darinya. Benyamin adalah satu-satunya anak Yakub yang dicatat lahir di tanah Kanaan, yaitu di Bethlehem. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Demikian bunyi nubuat Yakub untuk Benyamin dalam Kejadian 49 ayat 27. Nubuat ini menyinggung peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sekaligus menggambarkan keadaan di zaman kemudian yang akan dialami oleh Benyamin maupun anak cucunya. Benyamin si bungsu dilukiskan sebagai serigala yang galak dan berbahaya yang bisa mengakibatkan kerusakan besar. Serigala itu bergerak secara tekun dan diam-diam. Pada malam hari, dia menyusup diam-diam ke tengah-tengah kawanan domba dan membawa lari rampasannya. Hal ini dibuktikan dengan keberanian, kekuatan, dan kemampuan dari para keturunan Benyamin dalam berperang. Alkitab menulis bahwa anak Benyamin berjumlah 10 orang, yaitu Bela, Beker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Kejadian 46 ayat 21. Dari merekalah keturunan Benyamin lahir dan bertambah banyak di Mesir sehingga menjadi suku Benyamin. Ulangan pasal 33 berisi berkat Musa untuk semua suku Israel. Mulanya Musa memberkati putra-putra Yakub dari kedua istrinya, sesudah itu dia memberkati putra-putra dari gundik-gundik Yakub. Tentang Benyamin, Musa berkata, "Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya." Ulangan 33 ayat 12. Meskipun dalam silsilah Benyamin menjadi anak terakhir, namun dalam berkat Musa, Benyamin berada di urutan keempat. Kalimat Musa untuk suku Benyamin yang berbunyi, "Diam di antara lereng-lereng gunungnya," ditunjukkan dengan keberhasilan suku Benyamin memperoleh Yerusalem yang ada di perbatasan Yehuda, yaitu lokasi tempat ibadah dan tahta Tuhan. Nubuatan mengenai Benyamin akan seperti serigala yang menerkam, memakan mangsanya, dan membagi-bagi rampasannya, dibuktikan dengan hadirnya beberapa pahlawan dari suku ini. Mereka adalah orang-orang kuat, pemberani, ahli dalam berperang, serta pandai menggunakan panah dan ketapel. Di antara mereka ialah Ehud, salah seorang hakim Israel. Ia memimpin umat pilihan Allah untuk melawan dan menundukkan bangsa Moab. Kisahnya dituliskan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Berikutnya ada Saul, raja pertama yang memerintah atas bangsa Israel. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu ada Yonatan, sahabat karib Daud, yang kisahnya dicatat dalam 1 Samuel 13. Yonatan adalah pewira yang tangguh, ahli dalam memanah dan berperang. 1 Tawarik 12 ayat 2, 2 Samuel 1 ayat 22-23. Ada juga Esther atau Hadasa yang dipercaya lahir dan dibesarkan di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia. Ia kemudian diangkat menjadi ratu Persia. Lalu dalam perjanjian baru ada Rasul Paulus yang memperkenalkan diri dari keturunan Benyamin. Setelah Israel pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel Selatan atau yang disebut kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel Utara, maka suku Benyamin menjadi bagian dari kerajaan Selatan. Yerusalem pun tetap menjadi pusat kegiatan kerajaan Yehuda. Raja Babel memimpin bangsanya untuk menaklukkan dan menguasai kerajaan Yehuda. Dalam penaklukannya, penduduk Yehuda dibuang ke Babel. Sesudah kembali dari pembuangan, maka tidak ada lagi perbedaan antara Benyamin dan Yehuda kecuali dalam hal silsilah perseorangan. Wilayah Yerusalem yang berada di Benyamin terus menarik mata dunia hingga saat ini. Kota Yerusalem menjadi salah satu kota terkemuka dalam sejarah dan dunia. Dan semenjak tahun 2017, Yerusalem kembali ditetapkan menjadi ibu kota Israel.